Selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kepada Allah kita, kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh beribadah kepadanya. Khususnya hari ini, kita masih diberikan izin oleh Tuhan untuk memasuki minggu Advent yang pertama. Biarlah kita bisa mempersiapkan hati kita, menyambut Sang Juru Selamat kita ke dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepadanya pada pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, biarlah kita bisa menyatakan sukacita kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari kita ungkapkan rasa sukacita. Kita mau angkat pujian dari KPPK kita nomor 22. Sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh yang membawaku dalam hidup yang menang. Kebaktian Minggu Advent pertama ini berlangsung dalam kepercayaan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 143 ayat yang ke-10 dan ke-11 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Kembali kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita mau kembali mengangkat pujian KPPK 220. Ku tahu yang ku percaya. Aku tahu anugerahnya yang berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku.
Bapak Ibu, kita masuk dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Tuhan yang mau turun ke dalam dunia ini demi menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kami. Tuhan, ketika kami sudah merasakan dan ketika kami sudah mengecap betapa kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tapi seringkali Tuhan, kami masih banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin dengan sadar kami melakukan dosa yang berulang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Ketika kami mau memasuki ibadah Advent yang pertama ini Tuhan, biarlah dosa kami boleh Tuhan sucikan. Dan Tuhan memelayakan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berkati sekali lagi Tuhan setiap kami yang hadir, yang sudah mengikuti ibadah kami Tuhan walaupun secara online. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami menyerahkan akan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kembali kita akan menaikkan puji-pujian kita kepada Allah kita. Kembali kita akan pujian Aku Tak Tahu, KPPK nomor 110, bait yang pertama dan yang kedua. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa yang mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntut mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam palungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Ku tahu benar juru selamatku telah datang. Aku tahu betapa ia menderita, dan damainya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Saudara jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37 dan yang ke-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah
Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita sama-sama mau belajar dari ayat firman Tuhan seperti pada pagi hari ini. Seperti Maria yang mau turut, yang mau taat kepada kehendaknya. Mari kita ke pujian dari KPPK nomor 269. Kehendak Tuhan jadilah. Selesai juga nih kerjaan. Halo, ya Om? Halo, Jason ya? Kamu jadi ketua panitia Natal ya tahun ini ya? Hah? Jadi ketua panitia Natal, Om? Aduh, jangan deh Om. Saya tuh sekarang udah nggak aktif loh di gereja. Memang sih, dulu tuh saya pernah jadi ketua pemuda. Lagian nih, kerja di kantor lagi banyak banget loh Om. Belum lagi nih, tugas S2 saya belum kesentuh. Jangan deh Om, nanti keteteran lagi yang ada. Bentar ya, kamu tenang dulu aja. Jadi, ini sudah keputusan kami bersama. Kalau kamu layak dan kami percaya untuk jadi ketua panitia Natal tahun ini. Oke ya? Kami yakin kok kamu pasti bisa untuk memimpin banyak orang. Aduh, jangan deh Om. Emangnya nggak ada orang lain apa? Aduh. Om tadi bilang mau cari orang yang bisa mimpin. Coba Om hubungin Reja deh Om. Dia tuh sekarang lagi aktif mimpin loh. Lagian, dia tuh lagi nggak gitu sibuk Om kayaknya. Coba ya Om hubungin dia ya. Gini, kamu dengerin Om dulu. Jadi, ini sudah keputusan kami bersama. Mengenai siapa tuh? Reza yang kamu ngomong tadi. Dia juga udah dapet bagian pelayanannya sendiri. Ya, pokoknya kami yakin kalau kamu pasti bisa jadi ketua panitia Natal tahun ini. Om tahu, kamu tuh sedang sibuk, banyak kerjaan. Sampai-sampai tidak bisa bagi waktu. Tapi ingat, ini pelayanan loh untuk Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan sudah mempercayakan kamu. Udah ya, kamu pasti bisa. Fix, tahun ini kamu jadi ketua panitia Natal. Aduh, Om. Kalau Om udah ngomong mengenai Tuhan kayak gini tuh, saya paling nggak bisa deh apa-apa. Ya udah deh, coba ya saya kerjain dulu. Tapi nanti kalau memang ada butuh bantuan apa-apa, tolong disupport ya Om ya. Aduh si Om ada lagi kerjaan lagi banyak banget lagi kayak gini. Tugas S2 juga belum kesentuh. Dikasih jadi ketua panitia Natal, ada-ada aja. Nasib.
Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Menjadi seorang ketua Natal bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak hal yang dialami. Misalnya, waktu yang terbuang untuk melakukan koordinasi, konflik dengan bidang A, dengan bidang B, dan bidang yang lainnya. Lalu masih ditambah lagi dengan banyaknya tugas kantor yang menumpuk dan tugas akhir yang belum tersentuh. Di tengah pergumulannya, Tuhan mengingatkan dan menguatkan Jason melalui kisah Maria yang mau taat untuk melakukan suatu tanggung jawab yang besar. Hal ini membawa dia memiliki semangat yang baru untuk dapat membagi waktu dengan lebih bijaksana, melayani Tuhan dengan segenap hati. Namun, dalam perjalanannya melayani Tuhan, Tuhan membawanya mengalami pergumulan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu Adventist ini, menjelang kita akan merayakan Natal nanti, secara khusus kita akan memikirkan satu tema yang tidak biasa, yaitu mengenai portrait dari Maria. Seorang hamba Tuhan yang terpilih, yang di hadapan Tuhan, dia adalah pribadi yang sederhana yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar melalui pengalaman hamba Tuhan ini, dan sebelumnya kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, persiapkan hati kami, sehingga di dalam minggu-minggu Adventist ini, kami betul-betul mempersiapkan diri menjelang Natal untuk memikirkan akan hal-hal yang memang berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tahu akan hati dan pikiran kami, dan secara khusus pada masa-masa pandemik ini, di mana banyak di antara kami juga tidak hidup dengan enak, oleh karena banyak sekali gangguan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan ada di antara kami yang mungkin menderita sakit, bahkan ada yang mungkin kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, di dalam kondisi yang tidak menentu inilah kami berkumpul di rumah untuk beribadat bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus Yesus. Tuhan, tolong kami
supaya kami bisa memberikan pikiran dan hati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di mana kami akan menjadi pribadi yang teachable, yang mau belajar, mau mendengar, mau berpikir, mau meresponi apa yang menjadi penyingkapan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dengarkan seluruh sembahyang kami Bapa, olehkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jadi kali ini saya akan membacakan akan beberapa bagian dari Alkitab yang secara khusus dari Lukas pasal yang pertama. Dan ketika malaikat itu datang kepada Maria dan dia itu mengatakan kalimat seperti ini, Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian nyanyian Maria di dalam ayat yang ke-46, Maria kemudian memuliakan Tuhan dan dia kemudian bergembira oleh karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Itulah adalah nyanyian dari Maria ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan pada saat ini, kita memasuki minggu-minggu Adventus, yaitu persiapan menjelang kita itu merayakan akan Natal nanti pada bulan Desember tanggal 24 dan 25. Tetapi kita percaya sekali bahwa Natal itu bukan hanya dicatat satu bagian dari Alkitab saja, tetapi dicatat di dalam Alkitab mulai sejak Kejadian sampai Wahyu. Jadi ada begitu banyak hal yang secara langsung berkaitan dengan Natal. Nah, sehingga kita perlu bertanya di dalam hati, kenapa Tuhan ingin supaya fokus pikiran kita bukan hanya tertuju kepada Allah yang menjadi manusia, kepada bayi yang lahir di Bethlehem itu. Tetapi Tuhan ingin supaya sebagai orang percaya yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, supaya pikiran kita juga dilengkapi dengan banyak sekali aspek yang memang diperlukan khususnya untuk bisa menghayati, untuk bisa memahami akan karya keselamatan Allah yang luar biasa ini. Jikalau kita perhatikan dikaitkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa dia akan datang untuk meremukkan kepala ular. Bahkan kemudian dalam Ulangan dikaitkan dengan mirip seperti Musa, seperti pemimpin yang datang kembali. Di dalam kitab Yesaya bahkan dikaitkan dengan orang-orang tertentu yang tidak masuk akal, yang nanti sebentar kita akan bicarakan. Sama seperti Ahaz misalnya. Tetapi di dalam Yesaya pasal ke-9 dia dikaitkan dengan Allah Tritunggal. Oleh sebab itu anak yang akan dilahirkan itu juga disebut sebagai Bapa kekekalan. Kenapa kita menyebut bahwa anak itu adalah juga Bapa? Yesus di dalam Yohanes mengatakan, jikalau kamu melihat Bapa, kamu melihat aku. Melihat aku, melihat Bapa, oleh karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sehingga meskipun Allah adalah Allah Tritunggal, tetapi esa adanya. Inseparable. Jadi tiga pribadi ini tidak pernah terpisahkan. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 disebutkan bahwa ia adalah counselor yang agung. Berarti dikaitkan sebagai peran dari Holy Spirit.
bahwa Yesus bukan Holy Spirit tetapi inseparable dari Holy Spirit. Oleh karena Holy Spirit adalah Spirit of God itu sendiri. Allah yang adalah roh adanya. Dan Yesus yang lahir itu dikaitkan dengan apa yang Allah itu janjikan. Bahwa Roh Kudus akan datang. Dan Yesus sendiri pernah mengatakan, jikalau aku tidak pergi kembali kepada Bapa, maka roh penolong yang menjadi counselor itu tidak akan hadir menyertai kamu. Ini merupakan sesuatu yang ajaib. Yang kadang-kadang manusia tidak bisa memahaminya. Kalau kita mau perhatikan dalam Yohanes pasal yang pertama, maka kita akan melihat bahwa yang namanya Yesus itu sebetulnya apa dan siapa. Oleh karena Allah sebetulnya tidak pernah punya anak. Itu aneh sekali. Disebutkan sebagai anak. Oleh karena Allah adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu bisa berfirman. Maka disebutkan istilah manusia, anak, oleh karena the firstborn out of God. Pertama kali keluar dari diri Allah. Seolah-olah pertama kali dilahirkan oleh Allah. Makanya Yohanes pasal yang pertama menyebutkan, itulah firman. Itu pada saat Allah berfirman dan dengan firman itulah, yaitu kuasa Allah. Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya yang ajaib luar biasa ini. Dan firman, yaitu kuasa Allah itulah, itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Seolah-olah menjadi manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya dia mewakili semua manusia yang berdosa, menerimakan hukuman sesuai dengan keadilan Allah. Bahwa orang berdosa harus dibinasakan. Akibat dosa harus maut. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan dia mengerti bahwa keadilannya tidak bisa independen dilaksanakan. Manusia tidak mungkin bisa menerimakan hukuman akibat dari dosa. Oleh sebab itu Allah yang penuh kasih memberikan dirinya sendiri, kuasanya, logosnya, firmannya yang menciptakan langit dan bumi itu berinkarnasi menjadi manusia supaya dia itu memikul segala sesuatu yang manusia itu seharusnya pikul. Makanya di dalam Ibrani pasal 4 disebutkan bahwa dia menghadapi dan mengalami semua pencobaan dan penganiayaan itu. Di dalam kehidupan yang seharusnya manusia itu hadapi. Oleh karena kita itu adalah orang berdosa. Dan Allah memberikan dirinya menjadi manusia supaya dia itu mewakili kita dan mati di atas kayu salib. Dan kalau kita mau bicarakan itu terus on and on sampai Wahyu. Begitu kompleksnya ternyata Allah ingin supaya kita memikirkan mengenai Natal. Itu bukan hanya konsentrasi kepada anak yang baru lahir. Kalau kita konsentrasi hanya pada anak yang baru lahir, maka Natal itu akan menjadi perayaan Natal. Menjadi sukacita Natal, di mana ada hadiah-hadiah yang kita sukai. Kita lupa bahwa anak itu adalah dia yang juga hadir di dalam ratusan aspek yang lain. Dan sekarang salah satu aspek yang pada saat ini gereja ingin supaya kita renungkan adalah aspek dari orang perempuan yang dipakai oleh Tuhan secara khusus untuk mengandung dan melahirkan akan inkarnasi daripada anak Allah tadi. Itu menjadi manusia Yesus Kristus. Yaitu orang ini adalah Maria, saudara. Malah dari potret Maria sebetulnya kita mendapatkan sedikit sekali informasi mengenai dia. Tetapi mengenai apa yang sedikit ini, kita sebetulnya bisa menarik beberapa hal yang perlu sekali kita itu pelajari. Supaya sebagai orang yang percaya, ya, tapi juga orang yang jatuh bangun di dalam dosa, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang ajaib oleh karena kesempurnaan karyanya, sekarang rela memakai kita untuk menjadi sarana daripada karyanya yang Tuhan terus-menerus sedang hadirkan di dalam kehidupan umat manusia ini. Jadi ada 2 poin yang saya ingin belajar dari Maria bersama dengan jemaat semua. Yang pertama, melalui Maria kita belajar bahwa Allah bersedia memakai sarana manusia yang sederhana. Manusia yang lemah sama seperti saudara dan saya. Jadi jangan membayangkan bahwa Maria adalah seorang manusia yang istimewa dalam pengertian seolah-olah lain dari manusia yang lain.
manusia yang super, seolah-olah lebih daripada semua manusia yang lain. No, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Bahkan jikalau kita melihat di dalam Alkitab, itu apa yang Alkitab ceritakan mengenai Maria, kadang-kadang kita tuh kaget. Oleh karena apa? Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memanggil Maria itu ibunya. Aneh sekali. Di dalam bahasa aslinya, Yesus tidak pernah memanggil Maria itu mater atau mother. Tetapi Yesus memanggil Maria itu perempuan, gunai. Jadi aneh sekali saudara, bahwa Yesus baru menyebut dia adalah ibu pada saat sebutan tersebut dikaitkan dengan orang yang sekarang harusnya Maria mengerti, yaitu Yohanes yang Tuhan Yesus kasihi. Dari atas salib itulah Yesus mengatakan kepada Maria, "Ibu, lihatlah anakmu." Dan kepada Yohanes yang dikasihnya, Yesus mengatakan, "Yohanes, lihatlah ibumu." Berarti Yesus di atas puncak kesengsaraannya dia ingat, jangan sampai Maria itu salah mengerti. Hubungan antara dia dengan Maria itu bukan hubungan ibu dan anak. Maria hanya means, Maria hanya sarana, Maria hanya dipakai oleh Allah untuk mengandung, untuk melahirkan Yesus. Maria bukan ibu dalam arti, dalam pemikiran manusia, wanita yang super. Saudara, di dalam sejarah gereja, iblis itu pintar sekali. Sama seperti yang Yohanes pasal 8 disebutkan, iblis memang bapaknya pembohong. Sehingga apa? Sehingga di dalam sejarah gereja, mulai dari gereja-gereja timur, kemudian diadopsi oleh gereja barat, sampai diputuskan di dalam konsili Efesus pada tahun 431, bahwa Maria itu disebut sebagai Theotokos. Itu artinya Mother of God. Seolah-olah dia ibunya Allah. Lalu ngapain? Lalu setengahnya disembah. Sehingga ada doa kepada Maria segala. Aduh saudara, padahal Yesus sudah mengingatkan berulang kali dengan jelas. Berdoalah kepada Bapa di surga demi nama Yesus. Tidak ada perantara yang lain. Sehingga tidak boleh saudara berdoa untuk Maria. Atau memikirkan Maria sebagai mediator dengan Allah. Untuk meminta sesuatu. Itu skandalon. Itu adalah suatu skandal di dalam kehidupan rohani orang percaya. Jangan sampai salah mengerti. Jadi Maria adalah manusia biasa, saudara. Yang kalau kita mau perhatikan, bahkan konsep pikiran teologianya, itu adalah teologia perjanjian lama yang belum sampai disimpulkan. Sehingga kalau kita mau perhatikan, teologi itu ada yang berpikir mengenai Allah dan karya keselamatannya, hakikatnya, kehendaknya dan rencananya. Dan ternyata hanya diberikan Tuhan setelah Rasul Paulus mulai bisa melihat seluruh perjanjian lama sampai di dalam Injil-Injil yang Paulus itu mulai kenal. Baru dia mulai mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan Mesias itu bukan hanya sekedar menjadi raja yang nanti akan mengembalikan lagi kerajaan Daud. Sama seperti yang dikatakan di kepada malaikat kepada Maria, bahwa dia akan menjadi raja yang selama-lamanya kekal. Tetapi Maria itu pasti tidak mempunyai konsep apa itu. Kecuali di dalam dreamnya dan pikirannya adalah dia itu mendapatkan karunia, sehingga nanti akan lahirlah seorang yang very special gitu ya, very istimewa, yang akan menghidupkan lagi, membangunkan lagi kerajaan Daud. Dan kalau saudara mau mendengar akan apa yang nyanyian menjadi apa yang menjadi isi nyanyian dari Maria, maka kita mulai melihat Maria adalah orang saleh, orang yang betul-betul mempunyai, betul-betul memiliki anugerah kasih karunia Allah. Tetapi saudara, kenapa saya berani mengatakan itu? Oleh karena Tuhan hanya memakai orang yang memang betul-betul memiliki sesuatu yang Tuhan sendiri sudah karuniakan. Nah, Agustinus mengatakan bahwa manusia itu, anugerah dari Tuhan itu ada 4 macam. Dan anugerah yang pertama dinamakan prevenient grace
Anugerah kedua ada cooperating grace. Anugerah ketiga adalah sufficient grace. Anugerah yang keempat efficient grace. Saya tidak akan jelaskan itu sekarang. Tetapi yang penting adalah prevenient grace itu namanya kasih karunia. Dan kasih karunia kadang-kadang disebutkan dengan istilah dilahirkan baru. Jadi anugerah yang memulai, yang memungkinkan orang yang berdosa itu bisa mempunyai entah something yang tidak bisa kita pahami, tetapi membuat dia ingin sekali kenal Allah yang hidup. Dan anugerah tersebut itu harus ada sebelum orang bisa disebut sebagai orang yang percaya dan diselamatkan. Jadi apakah saudara-saudara itu pernah mencoba untuk notice, mengenali, apakah di dalam jiwamu ada anugerah prevenient grace ini? Saudara-saudara, di dalam Alkitab ketika Tuhan memanggil Abraham di dalam Yosua pasal 24. Ya, Abraham saat itu masih penyembah berhala. Tetapi Tuhan tahu di dalam diri Abraham ada prevenient grace of God. Yaitu apa? Abraham sebetulnya mencari di tengah dia sedang menyembah berhala. Mencari akan Allah yang sejati. Itulah sebabnya dia responsif. Pada saat Tuhan menyapa, dia langsung menjawab. Sama seperti Maria begitu. Barangkali saudara ingat juga Yakub. Yakub itu adalah orang yang kadang-kadang menunjukkan tingkah laku yang tidak baik. Karena dia menipu dan dia licik. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan sukai. Oleh karena itu di dalam kitab Roma, Tuhan mengatakan bahwa aku itu membenci Esau. Yaitu yang menolak anugerah. Tetapi aku mencintai Yakub. Meskipun anugerah saat itu yang disediakan Allah, yang namanya hak kesulungan, itu tidak dipahami apa itu. Oleh karena anugerah hak kesulungan, itu bukan kekayaan yang berlimpah-limpah, yang diwariskan oleh orang tuanya. Tetapi itu sesuatu yang Tuhan janjikan, yang tidak kelihatan. Makanya Ibrani pasal 11 itu relate kepada unseen, something, sesuatu yang tidak kelihatan. Aneh sekali bahwa Yakub itu menginginkannya, mati-matian menginginkannya, sehingga dengan cara yang licik pun dia menipu kakaknya supaya dia mendapatkan hak kesulungan itu. Makanya Tuhan mengatakan, aku sangat mencintai Yakub. Nah ini oleh karena apa? Dia mempunyai prevenient grace ini, anugerah yang luar biasa, yang manusia juga tidak bisa pahami, yang membuat dirinya itu mencari Tuhan terus menerus. Dan saudara, ketika Paulus itu pergi ke Athena dan dia melihat ada banyak sekali orang menyembah berhala dengan macam-macam bentuk dan nama. Tetapi Paulus kemudian menemukan apa? Oh, ada orang yang menyembah berhala tetapi diberi tulisan kepada Allah yang aku belum kenal namanya. Justru Paulus melihat ini. Orang ini mempunyai sesuatu. Meskipun saat itu budayanya menyembah berhala, tetapi dia tahu ada sesuatu yang wrong, yang tidak benar menyembah berhala. Ada Allah yang aku kehendaki dan aku cari. Itu lebih dari ini, tetapi aku tidak tahu bagaimana menemukan siapa dia itu Allah. Nah, Paulus kemudian mengatakan, kepada Allah yang kamu tidak kenal. Itulah Tuhan menyuruh aku. Allah yang kuberitakan kepadamu adalah Allah yang kamu rindukan dan kamu cari. Meskipun kamu belum kenal itu. Nah, ini adalah esensi daripada iman. Yang saya melihat dengan jelas ada pada diri Maria. Sehingga dia menjadi pribadi yang responsif. Pada saat malaikat datang, tentu saja kaget dan terkejut kan. Tetapi aneh sekali, bahwa dia langsung itu bisa kaitkan dengan firman Tuhan. Sehingga nyanyiannya pun dia mengatakan hal-hal, satu pihak dia jujur, mungkin dia oleh karena adalah keluar dari keluarga yang sederhana. Aneh sekali saudara, oleh karena orang tua Maria pun tidak disebutkan namanya. Bahkan kalau kita mau urut-urutkan semuanya yang nanti menjadi nenek moyang Yesus, itu aneh sekali dalam Matius pasal yang pertama. Ternyata sampai kepada suami daripada Maria yaitu Yusuf. Tapi Maria sendiri bukan turunan Daud, aneh ya. Tetapi dihisapkan seolah menjadi turunan Daud, begitu. Dan yang menjadi turunan Daud itu, yang nanti sampai kepada Yusuf itu,
ternyata Tuhan juga mengambil akan orang-orang yang tidak masuk akal. Yang pertama itu kalau sudah mau perhatikan, Tamar. Tamar itu siapa? Tamar adalah menantu dari Yehuda. Dan Yehuda itu punya anak yaitu suami Tamar meninggal dunia. Kemudian Yehuda berjanji mau mengawinkan Tamar dengan adiknya, anak kakak yang meninggal tadi. Ternyata Yehuda ingkar janji. Akhirnya ngapain? Yaitu Tamar itu memainkan diri seolah-olah menjadi pelacur begitu, dan Yehuda itu melacur. Wah, bayangin, melalui suatu sarana seperti ini. Tetapi justru anak dengan menantu itulah yang nanti menjadi nenek buyutnya dari Yusuf dan kemudian kepada Yesus Kristus. Bahkan ketika mereka itu Israel masuk ke Yeriko, ada seorang pelacur lagi yang namanya Rahab, saudara. Bisa dibayangkan bahwa justru melalui orang seperti ini, yaitu orang Yeriko, bukan orang Israel, yang kemudian menikah dengan orang Israel, menjadi kakek buyut daripada Yesus Kristus. Bahkan kemudian kalau kita mau membaca mengenai kakek daripada Daud itu sendiri. Siapa? Oh, Boas. Boas menikah dengan siapa? Dengan Ruth. Ruth itu siapa? Menantunya Naomi. Naomi itu siapa? Orang Israel dari Bethlehem yang kemudian ngapain? Anaknya mempunyai istri orang Moab. Saudara bisa membayangkan. Jadi ini orang-orang yang Tuhan itu masukkan di dalam garis. Supaya ngapain? Termasuk Maria yang sederhana ini. Dan ternyata nama orang tuanya pun tidak disebut. Dan dia mungkin yang sederhana dan seringkali merasa dilecehkan orang. Sehingga dari nyanyiannya dia mengatakan, Tuhan sekarang ini menjadikan aku orang yang bisa punya alasan untuk berbahagia. Bayangkan. Dari wanita yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini satu pribadi yang sederhana seperti ini. Lalu dia menyebutkan mengenai orang sombong, mengenai orang kaya. Berarti dia melihat dirinya bukan sebagai orang yang kaya. Berarti orang miskin. Yang seringkali dilecehkan. Seringkali tidak punya hak untuk berbicara di masyarakat. Dan sekarang ini aku ternyata diurapi oleh Tuhan. Nah inilah jadi potret mengenai Maria. Saya harap saudara-saudara memahami dengan sungguh-sungguh. Jikalau ini disingkapkan di dalam Alkitab, adalah supaya saudara dan saya mengerti kalau Tuhan bisa memakai Maria menjadi saluran inkarnasi Allah. Tuhan juga bisa memakai saudara-saudara dan saya. Semua kita ini, orang yang diurapi Tuhan, bisa dipakai sebagai sarana supaya kebenaran firman Allah hadir melalui tubuh darah daging kita. Dan kita itu bisa memanifestasikan sebagai kebenaran-kebenaran ilahi yang nanti mengubahkan banyak orang. Itu namanya inkarnasi. Daripada firman Allah sekarang mengambil bagian daripada tubuh darah daging kita yang lemah ini. Supaya kita boleh menjadi saluran berkat kepada siapa saja. Jadi saudara itu bagian yang pertama. Jangan sampai keliru, oleh karena Maria bukan superwoman. Maria tidak seharusnya disembah. Maria adalah orang percaya yang sederhana. Yang bahkan di masyarakat mungkin tidak punya nama dan tidak dipandang. Sehingga orang tuanya pun tidak disebutkan. Tetapi kuasa kegelapan, iblis selalu memainkan permainan kebohongan. Baru-baru ini ada satu video yang diviralkan. Seolah-olah ahli gitu ya. Ahli yang menemukan apa? Shroud of Turin. Shroud of Turin itu adalah kain yang katanya untuk membungkus akan wajah Yesus pada saat disalib. Nah, ternyata dibawa oleh serdadu dari Italia itu kembali ke Italia. Lalu disimpan di satu tempat yang namanya Turin itu, di kota Turin. Nah sekarang itu kemudian mencoba iblis itu mainkan kebohongannya. Lalu ngapain? Dibawa ke Israel. Lalu mencoba dilihat ini bercak darahnya itu. Itu akan mendapatkan DNA seperti apa. Waduh, ketika dibuka katanya ini cuma 23 kromosom. Jadi kalau manusia itu adalah 23 pasang, itu artinya 23 kali 2. Yesus itu hanya 23 katanya. Kalau 23 lalu itu sama dengan orang homo. Bayangin.
Jadi ini hanya mendukung supaya gerakan LGBT ini seolah-olah itu merupakan gerakan yang sah. Jadi iblis bisa memutarbalikkan segala sesuatu karena dia memang roh pembohong. Sehingga jatuhnya manusia di dalam dosa yang pertama kali juga kebohongan. Firman Tuhan dipelintir, diubah sedikit. Supaya apa? Supaya manusia itu lebih tertarik sesuai dengan selera natur manusia yang berdosa ini. Sekali lagi Maria itu just a simple woman. Jadi seorang wanita yang sederhana. Tapi orang beriman. Tapi iman itu bukan iman yang hebat-hebat luar biasa. Dia bahkan konsep teologianya pun dia belum memahami sungguh-sungguh bahwa anak yang dikandungnya ini bakalan atau sesungguhnya Allah sendiri. Dia belum bisa memahami. Oleh karena itu nanti Pauluslah yang nanti setelah kebangkitan Kristus bisa mengintegrasikan semua bagian dari perjanjian lama sampai dengan Injil. Dan dia kemudian baru menuliskan. Begitu juga Yohanes dalam Yohanes pasal yang pertama. Tapi Paulus di dalam Filipi pasal 2. Dan dia mengatakan bahwa dialah Allah yang mengosongkan diri dan menjadi manusia. Nah, di dalam Kolose pasal yang pertama. Di dalam dialah segala kepenuhan Allah itu menjadi hadir. Nah itu hanya Paulus saudara-saudara. Oleh karena mampu untuk melihat di dalam satu kesatuan integratif seluruh bagian Alkitab. Maria belum bisa melihat itu. Nah meskipun demikian, apa yang menjadi dreamnya dia kaitkan dengan pengharapannya yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Bahwa Mesias akan datang. Sama seperti yang dijanjikan kepada Abraham dan sebagainya. Itu Maria menyebutkan. Tetapi konsep teologi yang sebetulnya belum lengkap. Dan inilah pribadi Maria yang sederhana ini. Saudara-saudara dan saya pun juga orang-orang Kristen. Sebagian besar itu bahkan ada yang tidak suka berteologi. Sehingga konsep-konsep pikiran kita mengenai Tuhan kadang-kadang itu tidak sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan pun tetap ingin memakai kalian. Supaya menghadirkan inkarnasi daripada Allah dan kebenarannya. Melalui hidup saudara. Melalui saudara itu bisa menghadirkan berkat untuk orang-orang yang lain di dalam hidup ini. Tetapi yang kedua, apa yang kita pelajari dari potret Maria, saudara? Yang kedua, orang yang namanya Maria juga sama seperti saudara dan saya adalah orang yang bisa punya kelemahan dan jatuh dalam kesalahan dan dosa. Nah saudara, kenapa saya mengatakan ini? Oleh karena saya melihat di dalam Alkitab ada beberapa bagian yang sebetulnya cukup menarik. Misalnya saja di dalam Markus pasal yang ketiga. Ya saya tidak bisa membayangkannya. Setelah Maria itu kemudian melahirkan Yesus, itu cerita mengenai Yesus di dalam rumah Yusuf dan Maria itu ternyata sedikit sekali. Hanya pada masa usia 8 hari, kemudian Yesus disunat, lalu ada peristiwa pertemuan dengan Simeon dan Hana di Bait Allah itu. Nah, lalu kemudian setelah itu ada usia 12 tahun, yaitu menjadi anak bar mitzvah, yaitu anak remaja yang sekarang dianggap cukup dewasa, boleh diajak masuk ke dalam Bait Allah, bahkan boleh hadir di sinagoge. Bayangin. Jadi Yesus saat itu menjadi remaja, itu aja. Dan itu yang diungkapkan, saya mulai melihat. Hanya usia lahir sampai 12 tahun aja, Maria saja sudah kehilangan jejak bahwa anak ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Sudah kehilangan jejaknya. Kenapa begitu? Oleh karena setelah 3 hari Yesus tidak bisa ditemukan, Maria dan Yusuf dengan kesal sekali kembali ke Nazaret, balik lagi ke Yerusalem. Bayangin jauh sekali dan jalan kaki saudara. Dan kemudian tanya sana tanya sini, akhirnya masuk lagi ke dalam Bait Allah, baru ketemu Yesus yang lagi berarti 3 hari lebih Yesus tidur di Bait Allah, makan di Bait Allah. Bayangin untuk apa? Untuk berdebat. Aneh sekali. Saya tidak bisa memahami anak remaja yang namanya Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia ini. Dan apa yang dilakukan oleh Maria pada saat itu? Dia ketemu Yesus dan dia mengatakan, anakku,
Kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Berarti dengan kata lain, kenapa kamu menyusahkan kami? Berarti Maria melihat Yesus saat itu just seperti bocah yang nakal. Yang seolah-olah bikin susah orang tuanya. Berarti Maria, tanda petik, saat itu sudah mulai fail. Gagal untuk bisa memahami siapa sebetulnya yang tadi diberikan oleh Allah masuk dalam kandungannya. Lahir sebagai anak ini yang nanti dinubuatkan akan menjadi orang yang menghidupkan lagi kerajaan Daud. Nah, dia mulai bimbang. Dan saudara kalau melihat ternyata Alkitab mengatakan setelah 12 tahun ternyata ada waktu yang panjang sekali, tidak ada ceritanya. Yaitu 30 tahun, 12 sampai 30, bayangin saja. Jadi 18 tahun itu tidak ada ceritanya sama sekali mulai 12 sampai 30 tahun. Lalu apa yang dilakukan Yesus kita tidak tahu. Barangkali Maria melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus itu tentunya belajar menjadi tukang kayu seperti bapaknya. Barangkali melakukan, barangkali menjual, barangkali mendesain furniture. Nah, Maria tidak paham. Dan semua yang kemudian Maria lihat itu yang menjadi lebih kuat, mempengaruhi pikirannya. Nah, mulai Yesus kemudian pergi ke padang gurun, kemudian dicoba iblis, lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu memilih 12 murid, lalu mulai ngapain? Mulai Yesus mengajar, tapi apa yang diajarkan mengagetkan semua orang. Oleh karena seolah-olah Yesus itu merombak, melawan semua hukum Taurat, saudara, yang sudah dibangunkan Musa dengan semua umat Israel selama ribuan tahun. Bayangin saja. Jadi ini sudah establish menjadi hukum Allah. Kenapa semuanya itu seolah-olah keliru melalui mulut dan ajaran Yesus. Sehingga orang mulai berbisik-bisik dan mulai mengatakan, jangan-jangan dia itu sudah gila. Artinya apa? Sudah tidak waras. Itu ada di mana? Markus pasal 3. Kerasukan setan, iya ada. Dan aneh sekali, Maria percaya. Markus pasal 3 dia bersama dengan adik-adiknya Yesus. Adik itu artinya dari Yusuf dan Maria lahirlah adik-adiknya Yesus. Lalu mau menjemput Yesus. Dan murid Yesus kemudian mengatakan, Tuhan itu di luar ada ibumu dan saudara-saudaramu. Bayangkan. Dan Markus 3 mencatat, ibu dan saudara-saudaranya mau menjemput Yesus karena disangkanya Yesus sudah tidak waras lagi. Bayangin. Pada saat itu kemudian Yesus yang sedang mengajar lalu memulai apa? Dia mulai berhenti dan kemudian mengatakan, siapa itu ibuku? Siapa itu saudaraku? Itu kata-kata Tuhan. Dan dia mengatakan kepada semua wanita yang hadir di sana, ini ibuku ini. Kepada orang-orang yang hadir di sana, ini saudaraku ini. Semua orang yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudaraku. Bayangkan, itu suatu apa? Suatu kalimat yang diucapkan dengan sangat keras sekali. Seolah-olah mau mengatakan, kalau kamu bersikap seperti itu Maria, kamu bukan ibuku. Itu yang seolah-olah Yesus mau katakan. Jadi Maria adalah pribadi yang juga punya kelemahan. Meskipun demikian kita itu percaya bahwa dia adalah anak Tuhan yang terpilih. Sehingga kelemahan dan dosanya itu naik turun dan diselesaikannya dengan baik. Jadi saya pernah khotbah di suatu tempat dengan tema it is okay. Seolah-olah Tuhan mengatakan, if you are not okay. Oleh karena Tuhan memahami kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Tetapi jangan kita hidup terus-menerus di dalam kelemahan tersebut. Jadi saudara dan saya merayakan Natal sudah berapa kali? Ada yang merayakan Natal lebih dari 20 kali, 30 kali. Ya, apakah saudara betul sudah mengalami perubahan? Di mana dosa yang lama sudah dimatikan? Kalau tidak berarti saudara dan saya hanya bergerak dalam suatu lingkaran. Di mana kita mengulang-ulang ada di dalam kehidupan dosa kita. Hari ini kita belajar dari potret Maria. Seorang yang juga bisa salah, bisa keliru. Tetapi
dia mengatasi kekeliruannya. Sehingga sampai ke salib pun dia masih mengiringi Yesus. Yang seolah-olah dalam pikirannya anaknya, padahal ini adalah juru selamatnya. Ini adalah Tuhan. Dan dia mengerti itu secara bertahap. Saudara, bayangkan secara bertahap. Tetapi ada progression. Saudara Agustinus dulu pernah mengatakan satu kalimat. Kasih karunia Allah. Prevenient grace itu. Keselamatan kelahiran baru itu diberikan Allah, ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita. Implanted. Tetapi ketika Luther itu membaca itu, dia mengatakan tidak, saya tidak setuju. Kalau implanted, kasih karunia itu akan operate, akan berkarya dengan sendirinya. Mulai mematikan setiap dosa. Kemudian kita itu makin serupa, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Nah, Luther mengatakan no. Itu bukan implanted tetapi imputed. Katanya mirip. Tetapi Luther mengatakan ditanamkan tetapi juga dipertalikan. Ditanamkan juga dipertalikan. Dipertalikan dengan apa? Dengan setiap dosa yang ada di dalam tubuh darah dagingmu. Supaya apa? Supaya dimatikan. Jadi jikalau kita membaca Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Itu kata-kata Paulus itu bagus sekali. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Betul. Kita hanya diselamatkan karena grace of God. Kasih karunia. Tetapi disebutkan dengan kalimat tambahan. Oleh iman. Jadi kasih karunia tidak cukup. Oleh karena tidak bisa difahami. Tuhan memberikan anugerah iman. Supaya kasih karunia itu dikaitkan dengan setiap dosa dalam tubuh darah daging kita. Sehingga saudara bisa mematikan dosa oleh karena kasih karunia yang Allah itu sudah berikan. Jadi mari kita belajar dengan Maria. Melalui Maria. Jadi seorang sederhana. Wanita yang juga punya kelemahan. Dan bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dia juga tahu bagaimana belajar untuk memakai kasih karunia Tuhan untuk mematikan dosa-dosa tersebut. Dari keraguan, dari salah mengerti, dari kebimbangan, dari pikiran yang keliru mengenai Tuhannya. Makin lama dia belajar mulai mengerti dan percaya. Jadi hidup ini adalah anugerah yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya saudara-saudara dan saya itu hidup sebagai anak Tuhan. Bukan hanya hidup untuk menjadi orang beragama Kristen. Tapi jikalau kita merayakan Adventus, masa-masa penantian, adalah supaya kita belajar untuk melengkapi diri kita. Pada saat kita merayakan Natal nanti, jiwa kita adalah jiwa yang betul mengerti bahwa anak yang baru dilahirkan ini sebetulnya siapa dan bagaimana kita itu meresponinya. Dan mari kita bersama mempersiapkan diri dengan lebih baik. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui ibadat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, berkatilah jemaat-Mu. Urapilah setiap kami. Oleh karena kami belajar dari Maria. Tapi belajar dari kasih karunia Tuhan yang ajaib. Yang mau memakai orang sederhana seperti Maria. Dan juga bisa memaafkan dan mengampuni. Dan memberikan kepada Maria itu keinginan untuk mematikan segala kelemahan dan dosanya. Sehingga makin hari makin menjadi wanita yang diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena pimpinan dan respon yang memang Tuhan itu hadirkan di dalam jiwanya. Kami membutuhkan itu Tuhan. Menjelang Natal. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.
Saya undang jemaat sekalian untuk bagi berdiri. Dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Kita akan melakukan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Suryawan. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita datang kepadanya dan kita memohon di dalam anugerah-Nya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini, boleh sekali lagi datang kepadamu dan bermohon kepada Engkau. Biarlah kami meminta agar Engkau terus membimbing kami, membentuk kami seperti Maria, yang terus taat kepada kehendak-Mu dan menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang mendapat anugerah kasih karunia Allah, sehingga ketika berjalan di dalam dunia ini, dia kuat dan dia menjadi orang yang diperkenan Tuhan, bahkan menjadi berkat. Itulah permohonan kami Tuhan yang utama. Jadikan kami hamba-hamba yang taat dan setia, apalagi di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, penderitaan dan permasalahan ini. Kami sungguh membutuhkan tuntunan tangan Tuhan untuk terus berkarya dan menjadi berkat di tangan-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk umat Tuhan dimanapun juga berada, baik itu jemaat kami di sini ataupun gereja-gereja yang lain, bahkan sampai seluruh dunia ini, yang mengalami masalah yang sama di dalam COVID-19 ini. Masih terus terjadi yang terpapar dan menjadi korban bahkan meninggal dunia. Kami mohon Tuhan yang terus-menerus menghibur, menguatkan, bahkan mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan. Tuhan membimbing mereka yang melayani sebagai bagian terdepan untuk mengobati, tenaga medis, merawat. Mereka semua ini perlu kekuatan dan pimpinan Tuhan dan hikmat-Mu. Juga untuk vaksin yang dalam proses penyempurnaannya itu, biar semua itu menjadi baik di tangan Tuhan dan menjadi berkat untuk memulihkan keadaan yang terjadi sekarang ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan pada waktu-waktu selanjutnya gereja-Mu agar terus berkarya di tengah kesulitan dan dunia yang semacam ini. Gereja-Mu tetap menantikan dengan kerinduan yang dalam dan taat pimpinan Tuhan menjadi berkat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus yang kami nantikan, bahkan sudah datang dan kelak akan datang kembali kedua kalinya. Kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saudara, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersyukur dan kita yakini bahwa uang yang akan kita berikan kepada Tuhan itu asalnya dari Tuhan. Saudara bisa mentransfer persembahan kita melalui QR Code yang ada di layar kaca saudara. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara, ayat persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu, dan sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita akan pujian, memperkenalkan hati Tuhan, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah kita. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan,
tiap waktu, menyerahkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong uji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyerahkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari saudara kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi untuk satu kesempatan kami boleh memberikan persembahan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Dan kami yakini karena persembahan kami, uangnya berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan juga untuk para majelis jemaat yang boleh mengelola uang ini. Kiranya sungguh Tuhan, uang-uang ini boleh terus dipakai bagi pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Biarlah segala puji dan hormat kita naikkan hanya kepada Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saat ini mari arahkan hati kita kepadanya, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai hamba-hamba, mari kita pergi dengan setia berkarya baginya. Untuk itu biarlah berkat dari Tuhan menyertai kita sekalian. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong uji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyerahkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong uji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyerahkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan,
selalu